Assalamualaikum Pak Kiai Sanusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat-sehat, dapat karunia Allah yang luar biasa di pagi menjelang siang ini. Wah, berkah ya, barakallah. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk selalu beramal soleh. Amin. Asli dari mana Pak Kiai Sanusi? Aku berdomisili di Lampung, aslinya dari Jawa Timur. Oh iya, jadi asli Jawa Timur, tinggal di Lampung ya. Sudah lama Pak Kiai? Alhamdulillah sudah puluhan tahun lah. Sudah tahun-tahun. Jadi sudah jadi orang Lampung ya, bukan orang Jawa lagi Pak Sanusi ya. Udah Lampung baru. Oh, Lampung baru. Nah, kalau kesini dalam rangka apa Pak G? Kalau kesini kita naik bis umum. Kemarin kita orang dua sama Mas Darno. Oh, Mas Darno. Dalam rangka apa kira-kira kesininya? Rangka dengan memperingati meninggalnya guru kita Bapak Kiai Muhammad Rokoh Syaikh Islam yang ketiga, haul yang ketiga. Iya. Kita berdoa bersama semoga beliau guru kita betul-betul amal ibadahnya diterima, diampuni segala dosanya, dan kita selaku muridnya semoga bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dia sampaikan kepada kita sehingga mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, siap untuk menyampaikan dan membawa tauhid dalam kehidupan. Amin supaya berkah ya. Berarti Pak Kiai Sanusi sudah hari Jumat sudah di sini ya? Hari Jumat siang kami ngisi tausiah di Bakauni. Oh, di Bakauni di Kapal Kleil juga ya. Wah, luar biasa perjuangannya. Daerah Sidoarjo. Setelah itu habis sholat asar baru penyeberangan. Oh, begitu. Sholat maghrib di kapal. Nah, kalau tidak salah kan kemarin kan Pak Tabib Cinya itu kan menterapi pembina kita, salah satu pembina atau Ustadz Edi kalau nggak salah dari Kerawang ya. Sebelum diterapi bagaimana yang terlihat oleh Kiai Sanusi itu? Itu alhamdulillah ya, sebelum diterapi jangankan kok sampai berdiri, jalan pun bertitah nggak akan mampu tanpa pakai tongkat ya. Alhamdulillah dengan izin dan pertolongan Allah diterapi oleh saudara kita. Alhamdulillah beliau tadi malam sudah banyak perubahan. Ternyata ada ajib dan hidayah Allah. Tadi pagi sudah bisa sholat duha berdiri, Masya Allah, sendiri atas karunia dan pertolongan Allah dengan wasilah diterapi saudara kita yang dari Pak Tabib Ci ya. Tabib Ci itu. Wah, ini luar biasa perubahannya lah. Itu kan Pak Kiai kalau lihat baru sekali terapi kan ya. Iya. Kira-kira apa sih kesan yang bisa disampaikan untuk teman-teman kita yang lain Pak Kiai tentang perubahan yang dialami oleh pembina kita Ustadz Edi gitu? Itu saran dari kami, itu sangat luar biasa. Pelajaran dari yang guru kita, terapi itu rupanya bukan hanya fisik, tapi jiwa diiringi dengan zikir, menyambung zat keagungan Allah, sehingga betul-betul atas izin dan rahmatnya banyak sekali perubahan. Luar biasa ya atas izin Allah ya Pak Sanusi ya. Dan ini mungkin harapan kami untuk selanjutnya ikhwan-ikhwan at-tadhkir khususnya umumnya untuk masyarakat ya. Amin. Betul-betul diterapkan dengan terapi, kita menghindari dari obat-obat kimia, kita pakai obat herbal saja. Dan dilatih terapi melalui at-tadhkir ini juga terapi jiwa dengan zikirnya, luar biasa. Terapi dengan fisiknya juga ya, dengan obat-obat herbal, dengan pembenahan saraf-sarafnya, dengan terapi itu insya Allah
mendapatkan izin dan pertolongan Allah serta ridhonya, Oh. semakin dekat kepada Allah. Amin, berkah ya. Terima kasih ya Pak Sanusi atas kesediaannya berbincang-bincang dengan kami. Ini izin saya masuk ke YouTube ya supaya bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain ya. Mudah-mudahan Kiai Sanusi selalu sehat selalu, dan Ustadz Edi yang kita terapi tadi bisa kembali sembuh sedia kala tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asli dari mana Ustadz? Dari Bangka Belitung, Dari Bangka Belitung ya. Bangka Pinang. Aslinya orang Bangka Belitung atau bagaimana? Keluarga sih dari Sulawesi. Oh, asli orang Sulawesi. Ya, Tinggal di Bangka Belitung. ya Bangka Belitung. Sehari-harinya kerja apa Ustaz? Ini apa? Ngurus penjualan mobil. Oh, showroom penjual salesman ya. Ya, jelas ya. Ke marketing ya gitu ya. Dari ke sini dari hari apa Ustaz? Dari hari Jumat siang. Jumat siang ya, berarti sudah 3 hari ini ya. Ya, Ikut musyawarah kerja juga ya. Iko alhamdulillah. Ikut musyawarah kerja juga. Gimana Ustaz? Istirahat cukup, tidur cukup, gimana? Tidurnya kurang sih. Kurang ya. Kan kenapa tuh bisa tidur kurang tuh? Ya. Atau perjalanan atau gimana? Bukan, kegiatannya padat gitu. Oh gitu, mantap ya. Iya. Kalau Ustaz biasanya kalau makanan atau apa sering makan malam atau bagaimana? Makan malam itulah yang ini. Yang susah dihindari ya? Susah dihindari. Kadang tidak makan nasi, ngemil gitu, kayak roti, kayak biskuit itu. Yang tepung-tepungan juga ya? Biasanya kalau makan sampai batas malam sampai jam berapa? Kadang kalau lagi lapar itu kayaknya lapar gitu bawaannya. Jam 10, jam 12 kadang. Jam 10 sampai jam 12 masih makan ya? Masih kadang. Iya. Pantasan kelihatannya bongsor ya. Kalau keluhan selama ini apa aja ini keluhan? Keluhan tuh berat di sini, di leher. Oh, di lehernya berat. Gitu. Terus apa lagi gitu? Selain berat di leher apa lagi? Mudah capek. Oh, mudah capek. Tidurnya sering tidur malam atau gimana Ustaz? Tidurnya biasa paling telat sih jam 10 malam sebenarnya. Oh, jam 10 Cuma malam. kadang nggak bisa tidur, karena jam 1 baru tidur. Cuma tidak setiap malam gitu. Oh, yang setiap malam. Tidak setiap malam. Misalnya satu pekan itu, satu minggu itu paling 2 kali, 2 malam yang begadang gitu. Paling malam tidur jam berapa? Paling malam ya, Iya. jam 11 lah. Oh, jam 11 malam ya. Ya, setiap malam juga, tapi kadang bisa aja habis sholat isya udah tidur. Jam 8, misalnya 9. Kalau untuk makanan goreng-gorengan suka? Gorengan sudah lama dikurangi sudah. Dikurangi. Sudah hampir tidak pernah lagi makan gorengan. Jadi keluhannya cuma berat di leher ya? Kalau makan misalnya kayak makan udang gitu kan langsung gatal di sini kayak alergi. Oh, alergi. Ya. Berarti nggak boleh makan kepiting udang. itu tidak boleh juga. Boleh tapi tetap ini kayak alergi gitu, gatal di. Iya, nanti dihindari aja yang menyebabkan gatal. Nah, tadi kan diterapi sama tabeci itu. Ya. Gimana Ustaz? Perubahannya Ustaz? Rasanya Terasanya? alhamdulillah tadi mata berair tidak lagi kan. Oh, udah nggak air. Tadi matanya berair. Mata berair karena capek juga mungkin mata. Terus di sini kan tadi Yang diterapi juga. Ini enak, sudah mulai enak, ini agak ringan nih. Udah agak ringan. Jadi, Mudah-mudahan bisa inilah, yang penting menghindari lah. ya. Kalau saran saya juga ya seperti biasa tepung-tepungan. Ya. Kemudian ya paling enggak
sama yang manis atau Ya. yang hindari kopi juga. Makan daging dikurangin Ustaz? Sudah kurang sih. Oh, udah kurang ya. Cuma kalau kadang makan daging itu harus siap obat kolesterol gitu. Oh gitu. Pernah dicek ke medis atau ke dokter? Sudah. Kolesterolnya berapa tuh? Termasuk rendah lah termasuk. Oh, termasuk Dan rendah. begitu makan yang kayak daging kambing atau apa langsung kayak pusing gitu. Oh, terasa pusing. Terasa, ya. Berarti tekanan darah kemungkinan naik ya Naik gitu. sementara nanti turun lagi gitu. Oh, kayak apa iya. gitu. Tidak Berarti- bertahan lama. Berarti harus dihindari beberapa hal yang harus dihindari. Jadi yang pencetus nggak nyamannya dihindari aja Ustaz. Tapi tadi terapi benar-benar terasa ada perubahan ya, bukan rekayasa atau gimana kita ya. Ya. Nah ini kan saya izin untuk masukin ke YouTube Ustadz ya. Ya. Mudah-mudahan nanti apa yang Ustadz sampaikan, Ya. yang Ustadz bicarakan itu bisa juga bermanfaat untuk yang lain gitu ya. Amin. Itu aja, yang penting hindari makanan juga yang dipantang. Terima kasih Ustadz ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mas siapa ini? Saya dengan Mas Dono. Oh, Mas Tono ya, udah kenal lama juga kita ya, Iya. Mas Tono ya. Kesini ada acara apa Mas Tono? Ini hari ini tepatnya tanggal 4 Desember. Itu tahunan. Jadi haul guru besar kita, guru besar takdir yang kita bersama Kiai Haji Muhammad Nur Wajadi Syekhul Islam. Barakallah, berkah. Kalian lihat juga jamaahnya cukup antusias ya. Alhamdulillah. Berkat doa tabib juga. Amin Bang. Ini kira-kira kalau diperkirakan jamaah ada berapa itu Mas? Kira-kira diperkirakan hampir 1.500 ya. Luar Karena biasa. kita untuk space yang kita sediakan ini terdiri dari 3 lokasi. Lokasi tepi jalan sebelah kanan, blok A, blok B, blok C bahasanya seperti itu. Wah, luar biasa. Ini berarti seluruh Indonesia datang ya? Insya Allah sudah. Berkah. Sudah. Ini saya lihat sekitar sini juga kehadiran udah cukup banyak gitu ya. Nah ini kita ngobrol-ngobrol kebutuhan, kira-kira tadi keluhannya apa Saya panggil Mas Dono aja ya, mungkin lebih akrab ya. Kira-kira yang dirasakan apa sih selama ini? Jadi yang selama ini yang saya rasakan, yang berasa banget itu ketika sudah 4 bulan terakhir ini. 4 bulan terakhir ya. Kaki itu terutama di bagian lutut belakang ya. Lutut belakang bagian dalam itu terasa nyeri. Ketika kita dari duduk bangun berdiri itu berasa. Oh, terasa banget. Terasa. Nah, sudah berobat atau coba berobat kemana, ke medis, ke dokter misalnya, atau ke tradisional misalnya? Untuk selama ini medis memang saya belum Ya. belum. Dan kalau untuk yang tradisional itu kita sempat ke 2 tempat. Dan itu yang satu tempat sekali pertemuan, yang tempat yang kedua 2 kali pertemuan. Oh, 2 kali pertemuan. Yang dirasakan perubahannya bagaimana Mas Tono? Perubahannya yang dari 2 tempat itu. Iya. Nah, kalau tempat yang pertama memang dari 2 tempat ini kan punya metode yang berbeda. Oh, iya. Cara terapinya berbeda. Terapinya berbeda ya. Kalau yang metode yang pertama itu kurang serak aja gitu. Iya. Terus yang kedua, terapi yang kedua memang jadi refleksi kaki. Memang saran dari Pak Hajinya itu membutuhkan waktu kisaran ya paling tidak seminggu sekali itu ada pertemuan. Iya. Jadi ada
rutin. Rutin lah ya. Karena memang kalau ada keluhan sakit atau memang nggak bisa casplang langsung colek langsung terasa, memang butuh proses ya. Kalau selama ini dengan keluhan yang ada, kira-kira pantang makanan apa yang pernah dijalankan oleh Mas Dono? Sejauh ini kalau pantang makanan memang saya tidak nggak sembarangan juga makan. Memang kita makan nasi pun juga saya nggak banyak. Ya, pokoknya porsinya itu porsi minimalis lah, porsinya kita itu nasi. Nah, gitu ya. Jadi dibatasi makannya. Iya. Kalau makan malam sering makan malam. Makan malam malah tidak. Makan di malam hari Oh maksudnya. tidak. Malam hari itu kurun waktunya jam berapa itu? Kalau biasa bagusnya itu maksimal itu maghrib udah stop jam 6. Syukur jam 5 sudah stop makan. Jadi kalau makan buah-buah yang buah-buahan yang sedang itu nggak apa-apa. Kalau untuk keluhan sakitnya saya lihat memang untuk tepung, semua jenis tepung udah hindari, manis sudah harus dihindari, es sudah harus dihindari. Di usia berapa sekarang Mas Noma? 47. 47, masih muda banget ya, masih segar, cuma ada masih terasa fresh ya, cuma terasa itu aja. Nah, tadi kan diterapi sama tabibci, kira-kira bagaimana perubahannya? Perubahannya berasa ketika ada tusukan yang hangat. Yang hangat ya. Yang hangat. Jadi kira-kira misalnya kita kasih nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Berapa sampai berkurang di angka berapa keluhannya? Keluhannya itu ya balik lagi seperti yang disampaikan bahwa tidak ada bim salam bim itu. Iya, butuh proses ya. Butuh proses. Nah, dari perubahan ya, misalnya tadi angka 10 bisa berkurang 3 atau kita rasakan tadi itu cukup berasa lah gitu. Oh iya, baik. Berasa. Baik. Angkanya untuk sementara karena kan kita anggaplah 0 sampai 10. Nah, saya menyebutnya posisi saya ini kondisi sakit saya anggap di angka 5. Oh, alhamdulillah, berarti ada perubahan. Jadi, udah separuh ya? Iya, separuh. Oh iya. Oke. Kalau saran saya tetap ada dijalankan pantang makannya, tetap di pola hidup dan gaya pola makan dan gaya hidup diubah. Misalnya sering olahraga Mas. Nah, olahraga ini gini, jujur aja kalau untuk olahraga yang secara yang formal kita nggak olahraga formal, hanya saja kebetulan kita itu punya tempat gawe. Tempat gawe. Tempat kerja ya. Tempat kerja. Itu pos kita itu ada 4 lantai. Saya pikir sih dengan jalan kaki setiap hari itu naik turun ya. Nah, itu juga mempengaruhi keluhannya. Karena naik turun tangga itu tekanannya terhadap lutut dan pergelangan kaki tadi. Kalau bisa dihindari, jangan sering. Jadi akan memperburuk juga. Begitu. Iya, jadi latihannya tuh jalan kaki biasa. Datar gitu. Karena keluhan lagi sakit, itu naik tangga turun tangganya dikurangin. Jadi penyebabnya juga harus dihindari, makanannya juga dibatasi. Itu yang perlu. Jadi keluhan penyakit itu berpola dia atau banyak hal yang harus dihindari. Gitu. Oke. Sementara seperti itu aja. Terima kasih Mas Dono, semoga cepat sembuh. Amin. Ini saya izin untuk masukin ke YouTube ya supaya ini bermanfaat untuk orang lain juga. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa maaf Pak? Sama Bapak Agus Naidi. Oh, Pak Agus Nadi asli dari mana Pak? Saya Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Lumuk Linggau Sumatera Selatan, cukup jauh ya Pak. Dari sini acara apa Pak? Ini menghadiri musyawarah kerja nasional sama haul Oh, Syekh Muhammad bin Ghazali Saiful Islam yang ketiga. oh, alhamdulillah saya. Tadi ada sebelum apa ada keluhan apa sih Pak? Oh, biasanya pinggang sering terasa sakit. Oh, pinggang sering terasa sakit. Ya, Apalagi Pak? suka capek gitu. Suka capek juga ya. Iya. Kira-kira berat badannya berapa Pak? Kira-kira? Antara 95 sama 100 lah. 95 sama 100 ya. Cukup ini ya. Langsing. Ini kata orang awam itu ya. Kata orang cukup langsing. Nah, usia berapa Pak sekarang Pak? Sekarang 50. 50. Tapi kondisi secara umum sih sehat Bapak. Nah, itu nggak apa-apa itu. Nah, selama ini kalau pantangan makanan ada nggak Pak? Pantang makanan apa yang nggak dimakan kira-kira? Sampai saat ini belum ada yang dipantang-pantang, cuman yang ada itu dibatasi. Nggak ada dibatasi. Iya. Yang dipantang-pantang nggak ada, mau duren, mau kambing, mau daging, mau apa itu masih dimakan. Masih dimakan Tapi aja. ada ukuran yang terbatas. Oh, yang dibatasi lah gitu ya. Dibatasi, Nah, gitu. dibatasi. Terus kalau misalnya sering makan buah dan sayur nggak Pak ya? Ya tergantung, kalau ada buahnya ya dimakan gitu. Kalau kan. nggak, tapi nggak kadang-kadang berarti ya kalau ada dimakan, kalau nggak ada ya enggak. Jadi nggak rutin. Ya kalau buah-buahan itu kadang ada ya kadang enggak gitu. Kalau sayuran bisanya. Sayuran itu termasuk gimana ya? Dari kecil itu udah biasa makan sayur kan. Jadi kalau nggak ketemu sayur itu kayaknya agak ada yang kurang pas gitu. Kurang pas ya, karena kurang nyaman lah gitu makan itu ya. Kalau untuk goreng-gorengan bisanya sering makan Pak? Oh, itu mah dari kecil hobi goreng-gorengan. Dari kecil itu ya goreng-gorengan. Sampai sekarang gitu. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Kalau misalnya makan malam juga masih juga. Masih juga. Makan malam masih juga ya. Nah kalau misalnya Santan-santan. santan gimana tuh? Iya, memang saya itu keturunan orang Minang gimana? Orang itu ya. Dari kecilnya kan diajarin santan itu. Dari kecil sudah ya. Sudah diajarin makan santan. Ya. Berarti kan dengan berat badan Bapak dengan usia berarti kan harus dikurang-kurangin tuh Pak. Ya. Itu Agak susah juga sih karena itu kebiasaan dari kecil kan. ada kebiasaan itu ya. Kebiasaan itu. Yang tadi kan pinggangnya keluhan sakit Pak ya. Setelah diterapi sama Tamim sih bagaimana perubahannya Pak? Alhamdulillah ada perubahan. Ada perubahan. Rasa nyerinya kan mulai hilang gitu kan. Iya. Tapi yang namanya itu kan nggak ada yang instan, kan melalui proses. Iya butuh proses ya. Nggak ada yang instan langsung pegang langsung cas plang semua ya. Nggak ada yang Yang jelas udah banyak perubahan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Lebih fresh kelihatannya Pak ya. Lebih fresh, enjoy. Lebih enjoy. Iya. Berapa menit sih Pak di terapi kira-kira tadi? Semalam ya? Ya, sekitar 10 menit. 10 menit, iya ya nggak lama ya. Langsung ada terasa perubahan ya. Alhamdulillah. Paling saran-saran dari saya Pak ya paling ya gorengan dikurangin, mungkin penyap rasa dikurangin, kalau bisa makan malam juga dikurangin, dibatasi lah kata Bapak tadi istilahnya itu kan ya. Agak direm-rem gitu. Agak direm ya supaya memang tetap prima kesehatannya Pak. Mudah-mudahan tahun depan kan bisa kita ketemu lagi atau ada waktu bisa silaturahmi ke tempat saya atau bagaimana gitu. Ini sama keluarga Pak ke sini atau sendiri? Sendiri ya.
Oh, sendiri ya. Ya, oke Pak, terima kasih. Saya izin ini masukin ke YouTube saya Pak ya, supaya nanti bisa bermanfaat untuk orang lain juga Pak. Komentar Bapak dan apa yang dibicarakan. Iya, mudah-mudahan sukses. Amin. Dunia akhirat. Amin. Amin. Terima kasih Pak Agus ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa ini namanya Pak? Pak Zaini. Pak Zaini. Pak Zaini. Betul. Tadi kan habis diterapi di tempat Habib C. Ini Pak bagaimana Pak? Keluhannya apa sebenarnya Pak? Saya punya keluhan dari dulu itu kalau kena air, hawa dingin itu biasanya suka keluar cairan dari hidung. Itu yang saya rasakan. Oh, sudah berapa lama tuh? Kurang lebih hampir setahun lebih lah. Setahun lebih ya. Betul. Nah, kalau misalnya sudah pernah berobat ke mana aja gitu? Saya sudah pernah berobat mungkin dari herbalis. Herbalis. Terus ke dokter juga pernah. Ke dokter juga pernah. Mencoba. Cuma Ah. sebatas nanti obat habis, nanti berapa minggu kemudian begitu lagi. Oh, terasa lagi ya? Terasa lagi. Biasanya rasanya gimana? Sesak, sering keluar lendir atau apa? Kalau sesak mungkin tidak. Jadi kepala agak pusing, Iya, terus bersin-bersin tuh yang nggak tertahan, biasanya suka bersin rutin terus menerus terus menerus. dan ada cairannya itu. Ada cairan itu kuning, bening atau apa Pak? Cairan? Biasanya cairannya bening. Oh, bening ya. Betul, betul. Itu kalau terasa itu kepala terasa sakit nggak? Sampai pusing gitu. Pusing gitu Iya. ya? Nggak konsentrasi gitu ya? Konsentrasi. Nah, mengganggu segalanya. Mengganggu sekali ya? Betul, betul. Kerjaan sehari-hari gimana Pak? Saya kayak sehari-hari dagang sayuran di rumah. Oh, dagang sayuran di Nunggu rumah. sayuran. Ya, iya. Bantu-bantu istri. Oh, bantu-bantu istri ya, lancar. Nah, kira-kira yang biasa yang pantang minuman atau makanan itu apa biasanya Pak? Saya pernah disaranin waktu itu di dokter nggak boleh minum es terutama ya, Es. yang dingin-dingin itu. Terus untuk makanan mungkin yang berminyak-minyak itu. makan yang berminyak. Iya, setahu saya itu yang saya ingat. Selesainya. Betul. Nah, pantangannya dari dokter dijalankan ya Pak? Ya, sementara saya berobat itu ya masa berhenti. Berhenti. Kebiasaan itu saya dihilangkan ya. Iya. Saya merasa agak enakan. Kadang nggak rutin kayak seperti biasanya. Saya cuma bisa mengurangi karena itu udah kadang jadi hobi saya dari hobi. dulu ya. Kalau minum air dingin. minum air dingin es. hobi ya. Iya. Kalau keluhan sakit Bapak itu kan sangat berhubungan dengan hawa dingin. Betul, betul. Kalau terasa langsung, kalau hawa dingin terasa langsung terasa kan? Terasa. Nah. Walaupun istilahnya di suasana siang hari pun kalau saya mandi terus kepala kebasahan kena air itu kadang suka timbul lagi. Oh, timbul lagi. Timbul gitu. lagi begitu. Oh, nah berarti Bapak harus menghindari pantangan tadi. Jadi total Pak, kayak dingin, es itu jangan. Gitu. Mandi harus air hangat. Iya. Nah, kemudian juga jaga makanan gitu, kayak goreng-gorengan, tepung-tepungan dihindari dulu Pak. Kayak sampai dengan kondisinya membaik banget. Nah, sebelum dan sesudah diterapi di Tabib Ci bagaimana Pak? Ya setelah diterapi sama Tabib Ci, alhamdulillah tadi saya merasakan betul perbedaannya. Jadi merasa kepala itu lebih enteng, pernapasan kayaknya lebih lebih longgar gitu lah. Lebih longgar. Lebih enak lah gitu. Nah, perubahannya lagi apa yang dirasakan Pak? Mungkin dalam segi tenaga mungkin lebih fresh gitu ya. Lebih fresh ya Pak Iya ya? betul. Lebih segar gitu. Pernafasan gimana? Nafas? Nafas lebih lega sekarang. Oh. Terus hidung kayaknya lebih enakan lagi gitu. Lebih plong gitu ya Pak ya? Betul. Itu diterapi kira-kira berapa menit sih Pak diterapi? Iya, kurang lebihnya sekitar 10 menit ada katanya. 10 menit ya. Lebihnya segitu lah.
apalagi rutin terapi sini, insya Allah lebih baik. Ini juga baru-baru sekali udah kerasa banget perubahannya ya. Mungkin kalau mungkin saya sering di terapi, mungkin hasilnya lebih maksimal mungkin. Oh iya, baik. Seperti apa sih terasanya Pak? Apa ada energi atau apa terasa gimana Pak? Awal pertama saya di terapi itu ya dari kepala itu seolah-olah ada hawa yang hangat itu masuk, terus badan jadi seger, iya, nafas lebih lega, ya kayaknya kurang lebih seperti itulah. Iya, tapi sekarang banyak perubahan ya, walaupun di terapi cuma 10 menit ya. Betul. Ini real Pak ya, real apa yang Bapak bilang itu nggak direkayasa ya? Saya nggak direkayasa, saya merasakan betul itu. Oh iya Pak. Ini saya kan izin untuk masukin ke YouTube Pak ya, boleh Pak ya? Videonya biar bermanfaat untuk yang lain Pak ya? Boleh. Iya. Gitu ya, saya terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap jaga pantangan dan makanan Pak ya, terutama dingin atau es. Berarti Bapak mandi harus air hangat. Jangan sampai kena dingin terus Pak. Tadi Pak siapa namanya? Sini. Ya saya juga bicara ini yang saya alami, saya juga jujur apa adanya. Jadi kalaupun misalnya yang dikatakan saya itu mengada-ngada, saya boleh pastikan saya nggak mengarang-arang. Iya Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak utarakan tadi, apa Bapak bicarakan tadi bisa bermanfaat untuk orang lain Pak ya. Amin. Terima kasih Pak Jaini ya. Semoga sembuh Pak ya. Amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dengan siapa namanya Pak? Muri Pak Muri. Pak Muri asli dari Demak, jauh mana Pak? Demak Jawa Tengah. Jawa Tengah. Demak Jawa Tengah. Sudah berapa lama sih? Kurang lebih 3 tahun lah. 3 tahun. Maksudnya diam di sini atau bolak-balik atau bolak-balik ya, kadang di sini kalau nggak ada kerjaan sih di sini. Kalau ada kerjaan ya bolak-balik paling seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Terus kalau misalnya kerjaannya apa Pak? Kerjaan kita di interior. Interior seperti apa? Rumah tangga lah, kayak lemari, Kitchen set, bikin atau gimana? produksi. Produksi punya sendiri atau gimana Pak? Ikut orang. Ikut orang. Tapi tiap bulan ada pekerjaan lah. Ya, kurang lebih begitu lah. Nah, kalau keluhan sakitnya atau penyakitnya apa yang dia rasakan? Keluhan kemarin biasanya sih sesak napas. Sesak napas. Terus punggung kayaknya Sering sakit ya. Bapak merokok nggak? Enggak. Nggak merokok. Ya. Dari kecil atau Emang dari kecil enggak. Kalau nggak ada kerjaan berarti bantu-bantu di Ya, bantu-bantu di sini. Kalau kan jualan, ada jualan. Kalau nggak ada kerjaan. Sering pulang kampung Pak? Pulang kampung ya mungkin kadang 2 bulan, kadang 3 bulan, nggak mesti. Punya istri Bapak? Istri 1, anak 4. Anak 4 ya, wah cukup Iya. bahagia ya. Anak saya sama Pak ya. Alhamdulillah sehat. Tadi kalau keluhan tadi kan sesak, nafasnya sesak atau gimana Pak? Berat. Berat gitu. Iya, Kayak sangat berat. berat. Kalau kerja sering pakai masker atau enggak? Kalau kerja ini nggak pernah pakai masker. Nah itu nanti saran saya jangan lupa kerjaan pakai masker Pak. Karena Iya. debu, Iya. debu kan itu gergaji itu kan debu. Iya. Jadi harus sering pakai masker yang agak tebal aja Pak. Iya. Jadi dulu emang nggak pernah pakai masker. Sekarang harus diubah kebiasaannya pakai masker gitu ya.
Ya bagus, ya napasnya bagus, terlindungi juga Bapak. Habis di terapi sama tabib sih bagaimana Pak? Napasnya agak mendingan, longgar sedikit. Ada longgar. Rasa yang lainnya? Rasa ini ya agak berkurang lah, kayak Apa kebekat agak berkurang? Ya alhamdulillah lah ya. Berapa menit? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa ini? Pak Rois, Pak Rois. Pak asli dari mana Pak? asli Tegal. Oh asli Tegal. Udah berapa lama di sini Pak? Udah 11 tahun. Oh 11 tahun. Kalau kerjaan sehari-hari? Dan hari itu di percetakan, Oh di pekerjaan sebelah mana? di Dadap, ya Dadap. Oh Dadap Cengkareng ya? Dadap ini Prancis, pegunungan Prancis. Oh Perancis. Iya. Berarti Dadap dekat Perancis ya? Iya. Padahal di Indonesia ya. Kalau dari Brebes ya atau bagaimana? Tegal. Tegal berapa lama kalau dari Tegal ke sini? Itu sisa 6 jam Oh 6 jam, 6 jam. pakai bis. Oh pakai bis. Sering pulang kampung Pak? Sering. Oh. Pulang. Oh minggu pulang. Ya, kalau sebulan sekali pulang. Sebulan sekali pulang. Anak istri di kampungnya. Anaknya berapa Pak? Baru satu. Oh, baru satu. Nah, tadi kan Bapak ada keluhan. Seperti apa sih Pak keluhannya Pak? Bawahnya dagingnya sering sesak, Sering sesak, sama napasnya kadang ganti. kadang nafasnya pendek gitu ya. Itu kalau di kerjaan kan kerjaannya apa tuh Pak? Kerjaannya sablon atau apa? Sablon cetakan, jadi bau kimia terus. Bau kimia terus ya. Pakai masker nggak Pak ya? Pakai, tapi maskernya mungkin kurang bagus. Yang tipis gitu ya. Iya. Nanti kalau maskernya diganti aja Pak yang N19 atau N95 yang lebih tebal. Iya. Nanti habis di apa? Pecahkan pengap tuh. Nanti Bapak membuka masker, cari udara yang lebih segar. Terus banyak makan minum air putih gitu. Ngerokok masih nggak Pak? Ya, saya dari kecil bilang nggak ngerokok. Oh dari kecil nggak ngerokok. Berarti dari kecil nggak ngerokok ya, bagus nah. Dari sini orang nggak apa Pak? Pengajian atau gimana? Ini jangan pakai ya, saya pengajian. Pengajian atau gitu ya. Iya. Tadi setelah diterapi bagaimana Pak? Perubahannya Pak? Terapi, alhamdulillah ini terakhir agak nyesek nih. Jadi udah enteng lah. Sudah enteng ya. Apa sudah enak. Napas sudah enak ya. Jadi Udah kalau terasa. ini sakit nih ini. Tadi ditarik nafas sakit. Ya, jadi kalau gini aja sakit pegang. Ini udah enggak nih. Sudah enggak ya? Udah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ada waktu bisa terapi lebih lanjut lagi. Ya. Kalau misalnya kalau istri nggak ada keluhan ya? Kalau istri enggak ada. Nggak ada, anak-anak sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau pengajian biasanya berapa lama? Sebulan sekali atau apa? Oh, kalau ini kan pas ngaji bulanan. Kalau setiap harinya sih setiap malam minggu. Setiap malam minggu. Nah, selain nafasnya sudah lega, apa Pak kira-kira? Lebih fresh gitu kan. Lebih fresh ya, tenang. Maunya ngantuk ya mau tidur. Pokoknya Ya? ngantuk ya. Iya ya nggak apa-apa kalau bisanya terasa. Tapi kalau itu udah mulai pengajian kan? Iya, udah Jadi, pengajian. jadi udah nggak bisa tidur lagi. Apa selesai pengajian aja? Ini saya kerjain terus, saya istirahat dulu. Biasanya kalau malam tidur jam berapa? Malam nggak tentu sih, jam 12, Oh, 11. jam 11 ya. Hmm. Tadi kan di terapi sama tabci, bagaimana Pak? Cara terapinya bagus atau bagaimana Pak? Pas, saya terapinya itu bagus. Bagus ya. Kerjanya juga pas. Udah pas ya. Kalau tidur jam berapa Pak biasanya? Itu dia paling cepat tuh jam 10. Oh paling cepat 10. Oh iya ada berapa pantangan makanan atau yang dihindari? Iya. Seperti yang manis mah dikurangin ya. Kemudian karbohidratnya dikurangin. Kalau makannya itu ya malam jangan makan kalau bisa. Batasnya sampai jam 6 lah.
Jam 6 Bapak harus kurangi makan. Iya. Kemudian banyakin bos saya makan sayur sama buah. Yang Bapak senang aja. Iya. Buah sama sayur gitu. Selain itu olahraga sini Pak. Olahraga ya. Olahraganya kerja. Kalau olahraga boleh jalan-jalan atau berapa menit gitu. Enggak, jarang sama sekali. 15 menit gitu. Aja. Harusnya bangun tidur ya, sering jalan-jalan. Jalan-jalan. Kan bolak-balik aja sini. Sebenarnya banyak jalan-jalan Pak. Kalau sholat subuh ngurus kelelek kan, naik turun. Sama sehat ya. Sehat juga ya. Oh iya. Mudah-mudahan bermanfaat ya terapinya. Ini saya izin masukin ke YouTube ya Pak Rois ya. Ya monggo silakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang lain. Amin. Ya oke. Terima kasih ya Pak. Sama-sama.